Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat receh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam mencari rezekinya. Amin. Sahabat receh, di video kali ini saya akan melanjutkan cerita perjalanan saya membangun sebuah bisnis usaha di bidang konter dari modal 4 juta hingga mempunyai penghasilan sebesar 500.000 per harinya. Maaf kawan-kawan, bukannya saya bermaksud untuk menyombongkan diri, tapi mudah-mudahan dengan cerita saya ini bisa menginspirasi kawan-kawan yang berniat membuka usaha tapi terkendala dengan modal yang sangat minim. Kawan-kawan, di video sebelumnya saya telah membahas bagaimana cara mengatur keuangan yang jumlahnya 4 juta rupiah hingga menjadi sebuah usaha di bidang konter. Sekarang saya akan bercerita pengalaman saya dari modal 4 juta hingga mempunyai penghasilan perharinya sebesar 500.000 rupiah. Oke kawan-kawan, jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai habis. Mudah-mudahan nanti bisa ada manfaatnya buat kawan-kawan dan bisa ditiru atau dipraktekkan di konter kawan-kawan. Untuk mendapatkan pencapaian seperti ini, tentunya ada proses yang harus saya lalui. Prosesnya juga tentunya tidak mudah, perlu kesabaran serta kerja keras. Apalagi usaha di bidang konter ini, selain banyak persaingannya, juga tantangannya sangat beragam. Untuk mendapatkan penghasilan seperti sekarang, yang paling utama saya lakukan adalah mengembangkan modal dulu. Karena untuk mendapatkan keuntungan sebesar 500.000 rupiah, itu gak bakalan cukup hanya dengan modal 4 juta rupiah. Seperti yang kawan-kawan ketahui, keuntungan berjualan pulsa itu sangat tipis sekali. Apalagi di era yang sekarang ini, keuntungan berjualan pulsa atau usaha di bidang konter, selisihnya paling maksimal Rp2.000 dari setiap transaksi. Di sini saya akan jelaskan sedetail mungkin bagaimana caranya agar konter kita bisa berkembang dan keuntungannya terus meningkat setiap harinya. Oke kawan-kawan, karena di awal saya membuka konter hanya mempunyai modal 4 juta rupiah, tentunya saya harus mempunyai tekad atau keinginan serta kunci agar konter saya bisa terus berkembang. Kunci utama agar konter saya berkembang ialah saya selalu mencatat semua penjualan yang saya lakukan serta mencatat barang yang dibutuhkan konsumen jika barang itu tidak restock di konter saya. Tujuannya supaya saya bisa mengetahui barang apa yang paling laku dan juga saya bisa mengevaluasi barang apa yang dibutuhkan konsumen dan belum restock di konter saya. Untuk kunci yang kedua, agar konter kita bisa terus berkembang dan juga keuntungannya bisa terus meningkat, kita harus mempunyai manajemen keuangan. Sebenarnya pencatatan penjualan dan manajemen keuangan ini dua hal yang penting dan harus ada di setiap bisnis apapun. Dengan adanya pencatatan penjualan, kita bisa mengukur seberapa potensi penjualan kita dan juga kita bisa mengetahui berapa pendapatan kita setiap harinya. Dan dengan manajemen keuangan yang baik, kita bisa menentukan seberapa pantas pengeluaran kita untuk kebutuhan konsumtif kita dengan mengacu ke pencatatan penjualan agar pengeluaran kita tidak melebihi pendapatan kita setiap harinya, biar keuangan bisnis kita tetap sehat dan bisa berkembang. Itu adalah salah satu cara saya untuk meningkatkan modal agar modal saya bisa terus berkembang. Untuk trik saya dalam meningkatkan penjualan agar pendapatan serta modal kita bisa terus meningkat, di sini saya selalu melakukan inovasi dalam menunjang penjualan saya. Saya selalu cari informasi langsung ke pelanggan atau dengan meninjau pencatatan penjualan saya.
Yang kedua, kita harus tahu bagaimana cara membuat konsumen betah dan bisa balik lagi ke konter kita. Cara saya agar konsumen betah dan bisa balik lagi ke konter saya selalu membangun chemistry dengan pelanggan agar mereka merasa nyaman dan tidak canggung berinteraksi dengan saya. Saya selalu menganggap mereka seperti keluarga, tapi tetap dibatasi dengan aturan bisnis. Jika mereka sudah nyaman dan tidak canggung dengan kita, maka mereka akan dengan senang hati balik lagi untuk berbelanja di konter kita. Itu adalah cara saya untuk meningkatkan penjualan serta membangun chemistry dengan konsumen. Jika kawan-kawan sudah paham dengan kebutuhan konsumennya dan juga bisa bikin konsumennya betah serta balik lagi ke konter kawan-kawan, otomatis dengan begitu penjualan juga akan terdorong. Jika penjualan kawan-kawan semakin meningkat, dengan begitu penghasilan kawan-kawan juga akan meningkat pula. Sedikit masukan dari saya untuk usaha di bidang konter di era sekarang, jangan terlalu fokus ke satu bidang. Jika kawan-kawan mempunyai modal lebih, kawan-kawan bisa membuka jasa transfer antar bank atau membuka jasa tarik tunainya. Dan jika kawan-kawan memiliki keahlian di bidang servis, kawan-kawan bisa ditunjang penjualannya dengan keahlian tersebut. Oke kawan-kawan, cukup sampai di sini ceritanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kawan-kawan semua. Untuk hasilnya, saya tidak bisa menjamin akan sama hasilnya seperti yang saya dapatkan. Karena setiap masing-masing daerah potensinya juga tentunya berbeda-beda. Yang terpenting kawan-kawan mempunyai semangat yang tinggi, tekad yang kuat, serta kesabaran. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.